Halo, nama saya Kevin Halo, nama saya Andrew, and and welcome welcome to to RP Arti Podcast. Podcast. Yeay. Yeay! By the way, ini kita menggunakan avatar yang baru, Yes, dan avatar gua nih sangat-sangat curse. Tapi nggak apa-apa demi konten. demi Oke, jadi konten. kalau untuk sekarang ini avatarnya normal ya, untuk sekarang. Untuk sekarang, kalau misalnya gue berubah posisi atau gimana ini? Nah, itu ada sedikit Berubah langsung. face Kelihatan deh muka reveal. asli lu. Iya, ada sedikit face reveal, tapi terlalu cepat, jadi nggak apa-apa. Muka lo aja udah ganti-ganti terus tuh. Ini muka ganteng gua, Vin. Oke. Ini muka gua kalau misalnya gua unleash my true power. Oh begitu. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih, Vin? So, jadi bro, sekitar berapa sih minggu lalu ya kalian? Ada salah satu MOBA game yang ditunggu-tunggu sudah keluar, namanya League of Legends Wild Rift. Jadi di episode ini tuh kita akan membicarakan tentang hal tersebut. Kita membicarakan MOBA, bagaimana MOBA Wild Rift itu menurut kita kayak first impression kali ya. Terus setelah itu uh, kita bisa bilang ini review nggak sih? Review kali ya, Boleh sedikit. review dari kita berdua. Yes. Oke. Ya begitulah pokoknya. Jadi nih, kalau misalnya untuk bagi kalian yang belum tahu apa itu LoL, LoL itu adalah kesingkatan dari League of Legends, yaitu game MOBA yang didevelop oleh Riot Games pada tahun 2009. Nah, itu ada historinya, nanti mungkin suatu hari mungkin akan dijelaskan di podcast ini. Atau kalau misalnya kalian penasaran banget, nonton aja di YouTube history dari LoL, terserah. Dan gak usah lama-lama. Jadi perbedaan antara LoL di PC dan LoL di HP ini adalah ada beberapa perbedaan yang signifikan ya. Kalau misalnya bisa dilihat tuh langsung dari banyaknya hero pertama. Kayak hero-hero yang di PC itu jelas lebih banyak lah ya, nggak usah ditanya lagi. Kan udah lebih lama bisa dibilang. Iya, dan lebih banyak, dan kemungkinan tuh jadi yang diambil di hero-hero yang di HP ini kayaknya nanti bakal diimpor satu-satu, dan mungkin kayak gameplaynya pun bakal dikurangin gitu kayak. Nggak tahu juga sih, kita kan belum belum bisa melihat plan Riot untuk kedepannya. Dan untuk yang kedua itu adalah beberapa item seperti potion itu dihilangin. Jadi kalau misalnya kalian pernah main LoL di PC, itu ada potion seperti kayak mana potion dan ataupun health potion. Kita berdua nggak pernah main LoL di PC, jadi kita nggak tahu namanya. Tapi LoL Wild Rift ini menghilangkan semua potion. Jadi kalian tidak ada namanya recovery item di LoL Wild Rift. Dan yang perbedaan ketiga tuh mungkin apa lagi ya? Tapi kalau yang signifikan yang sangat gue lihat itu ini, Vin, Apa? di perbedaan mapnya. Jadi kalau misalnya di PC itu bushes yang ada di map itu Ya. jauh lebih banyak dan lebih kompleks. Jadi kalau contohnya kalian lu mungkin kita kan udah main di Wild Rift ya. Ya. Kalau misalnya di lane top itu kan ada di sebelahnya river itu kan ada bush. Iya benar, yang di mid. Jadi di bush itu kalau misalnya kita main di PC itu jauh lebih banyak gitu loh. Nah, jadi ada beberapa map changes ya di antara LoL Wild Rift dan LoL PC. Jujur gue nggak pernah main LoL di PC, jadi untuk perbedaan kayak smartphone ke PC versionnya itu pasti tentu gue nggak begitu tahu. Dan menurut gue kan itu pun gue main League of Legends ini cuma karena kayak iseng pertama kali sih. I mean game baru kenapa nggak coba aja gitu. Kalau suka ya main lagi, kalau nggak suka ya udah uninstall. Seperti tipikal orang Indonesia, semua yang baru dicoba. Oh iya dong. Tapi iya benar. Jadi kan gue pernah main LoL PC selama kayak 2 jam. Jadi 2 research jam yang itu kualifikasinya sampai gak kualifik requirementnya? eh nggak tahu. Gak Yang jelas recommended gue ya. cuma main, iya gue cuma menggunakan Lux di LoL PC dan gue tidak mengerti apa skillnya, dan begitulah ya. Dan ya kalau misalnya kan kita berdua udah pernah main MOBA yang di HP sebelumnya, kayak contohnya Mobile Legend dan Arena of Valor atau AoV. Jadi sebenarnya kita kalau ngomongin basic di mobile
apa namanya, LoL Wild Rift ini tuh nggak bego-bego banget karena ya kita udah tahu kayak junglingnya seperti apa, nanti di middle lane seperti apa dan seperti itu. Setidaknya basicnya gitu kita ngerti lah ya apa itu game MOBA. Paling kita cuma belajar kayak oke, karakter ini does this, karakter itu does that. Kalau misalkan dia mau maju berarti oh ini pasti ada tanda-tanda dia pengen kayak skill 1, kalau nggak skill 3 mau ngedash mungkin gitu. Itu doang sih yang kayaknya harus, itu malah sih belajar ulang gitu loh ibarat katanya kalau lu habis main MOBA lain terus MOBA kesini. Tapi mungkin kalau lu main LoL di PC udah pasti inget sih sama gitu. Tapi ada loh Vin perbedaan. Nah, jadi begini, kalau misalnya menurut kita tuh mungkin karena kita udah terbiasa menggunakan main MOBA HP ya. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang di Amerika, ini gue baru tadi nonton di YouTube. Lo tahu kenal Tyler One nggak? Tahu. Nah, Tyler One ini kan toxic player di LoL, terkenalnya karena toxic playernya. Tapi ya toxicity-nya, tapi ya sekarang dia sudah berubah dan menjadi better man. Dan dia ini waktu pernah dia tadi nge-review LoL Wild Rift. Dan iya, dia udah nge-review, dia sudah melihat, bukan nge-review tapi dia kayak ngelihat gameplay YouTube gameplay Wild Rift di YouTube gitu loh. Tapi bukan dia main. Bukan dia yang main. Oh. Dan dia kayak dia tuh bingung gitu loh, kenapa gimana cara main Wild Rift gitu loh. Karena kan ini LoL yang dia biasa mainin di PC itu diimport ke mobile dan kayak dia pun bingung kayak ini gimana apa namanya, kan karena LoL itu kan butuh mekanik kompleks yang cukup, Iya, untuk skill-skillnya yang lah susah lah ya. ya, skill-skillnya kayak kombo-kombonya itu. Nah dia itu kayak gimana caranya lu nge skill-skill itu loh di HP karena kan kayak kompleks sekali. Nah kayak tadi dia nonton orang main Yasuo. Kalau yang belum tahu Yasuo itu apa, cari sendiri di Google, silakan. Atau main aja langsung LoL Wild Rift, silakan, tidak ada sponsor. Dan dia tuh kayak bingung gitu loh, gimana caranya lu target ini gitu loh. Nah dan begitu itulah soon lah. Iya sih, ibarat katanya kayak kalau orang main PUBG kayak di PC itu pasti udah tahu lah ya, gerak itu WSD, tembak itu pakai mouse. Tapi yang orang kayak kan kita tahu sendiri PUBG itu juga ada di smartphone. Mungkin mereka juga bingung pertama kali, ini gimana caranya kalau PUBG yang di PC begini tapi dipindahin ke mobile. Tapi ya akhirnya ya berhasil juga. Itu sih menurut gue sama aja sih kayak LoL gitu juga. Mungkin Tyler One itu karena belum nyoba, belum enhance-nya Iya, belum. Jadi mungkin dia iya. nggak tahu oh ternyata bisa juga gitu main di LoL yang sekompleks ini, diminimize kayak waktu mainnya, terus gimana cara gerakannya gitu dikecilin lagi, nyata bisa juga nyata di smartphone. Nah, iya. Mungkin ya karena kita dari orang Asia sendiri, dari orang Asia Tenggara ya, Southeast Asia, itu sudah sangat terbiasa dengan MOBA HP, maka kita merasa tuh kayak, kok orang-orang tuh susah, orang-orang yang belum pernah nyoba MOBA HP itu kok kelihatannya susah ya. Mereka ngomong ini susah, tapi padahal gampang-gampang aja gitu loh. Ya mungkin itu aja sih ya kalau misalnya kita lihat dari perbedaan, bukan perbedaan, tapi experience yang kita lihat dari orang luar terhadap LoL Wild Rift ini. Nah, Vin, dari lu sendiri ada nggak sih lu pengalamannya kayak lu lihat kayak contohnya Tyler One tadi dari orang luar yang belum pernah main MOBA HP, terus dia nge-review MOBA HP? Gue sih nggak pernah ngeliat kayak, maksudnya kalau kita kan tahu sendiri kalau Southeast Asia tuh banyak kayak MOBA sebenarnya yang di smartphone udah biasa kali ya, kayak Mobile Legends AoV itu kan udah banyak pemainnya. Jadi orang gue juga jarang sih ngeliatin MOBA smartphone, jadi gue kurang tahu sih kalau hal itu. Tapi gue pengen lihat sih kayak misalkan kayak pro player bagaimana kayak pendapatnya tentang LoL ini, apalagi mereka udah pro player di LoL di PC, terus dia bilang main di smartphone dia mikir wah ternyata ini bisa kayak kompetitif e-sport juga bisa ada gitu loh. Gue pengen tahu sih kalau bisa ada gitu kayak faker
Faker kan terkenal banget di LoL kan. Gara-gara gue main League of Legends Wild Rift ini, gue kalau mau jago di satu hero pasti gue harus research dulu dong. Nah researchnya itu akhirnya gue tahu, oh ini ada karakter bukan karakter sih, orang e-sport yang jago banget kata orang. Gue nggak pernah nonton game dia, tapi ya kata orang jago banget itu Faker. Gue pengen lihat kalau dia main di smartphone apakah dia jago juga, terus gimana pendapatnya dia, pengen tahu itu sih. Nah iya penasaran sih. Tapi kayak belum ada reaksi dari dia, belum ada kayak reactionnya juga. Nah mungkin kita langsung skip aja nih ke main topik kita ya. Nah kan gue udah pernah main, tadi mungkin gue udah jelasin beberapa ya, yang dari kayak apa namanya, perbedaan antara LoL PC dan LoL Wild Rift ini. Nah tapi di sisi lain Vin, lu ada gak sih kayak apa namanya, yang lu kurang suka, yang perbandingan antara LoL Wild Rift ini dengan game-game MOBA HP yang lu pernah mainin, kayak contohnya mungkin ML atau AoV? Yang paling gue merasa maksudnya, yang hal Ini yang pertama lah yang bisa dibilang first impression gue waktu gue nyalain LoL Wild Rift itu menunya sih. Menurut gue menu di LoL Wild Rift itu seminimalis mungkin. Benar-benar dia mau memberitahukan informasi yang menurut lu tuh penting aja. Tapi sedangkan di mobile lain gue merasa kayak ini apaan sih, kayak banyak banget banyak event kayak free. Ya udah kalau dapat free stuff tapi semuanya kayak banyak gitu. Mesti pencet ini, mesti klaim ini, mesti kayak gitu tuh yang bikin kadang gue sih suka aja sih mau gameplaynya, tapi karena yang gimana ya, nggak simple, nggak kayak minimalistik gitu, gue jadi kadang nggak suka sama MOBA lain. kalau jadi dari user interface-nya ya, Ya kalau bisa dari UI. dibilang ya bahasa kasarnya ya clusterfuck gitulah. Bahasa bahasa ini ya. Mungkin kalau misalnya dari gua sendiri dalam hal user interface, gue kurang suka dari kayak contohnya di ML dan AoV itu adalah seperti mungkin mirip-mirip sama kayak lu ngomong ya, terlalu banyak informasi yang ditampilkan. Jadi ada kayak apa namanya, di kanan itu ada menu friend, siapa aja yang online. Well emang keren, maksudnya emang bagus gitu loh, kayak gue bisa melihat friend siapa aja yang online. Di Wild Rift pun begitu, tapi di sebelah kirinya itu yang banyak banget penampilannya. Iya. Di semuanya dipadatin ke sebelah kiri. Nah dan yang itu sih yang menurut gue kayak such a turn off gitu loh. Sementara kalau misalnya di Wild Rift sendiri kan di bawahnya itu kan cuma kayak 4 bar. Cuma ada 4 bar kalau lu perhatiin. Cuma ada pertama itu menu home, menu hero, lalu ada ketiga itu shop, ya shop, dan menu hero, dan kayak jumlah hero apa namanya, kayak hero-hero yang di lu punya gitu. Nama daily mission ya kalau nggak salah. Itu pun gue lupa. Tapi pokoknya cuma ada 4 tab di bawah. Nah dan itu kayak simple banget sih. Jadi orang pun kalau yang kayak baru pertama kali main langsung bisa ngelihat, oh menunya gini doang. Itu Easy gitu. kayak menu 4 penting paling yang kayak bukan di tempatnya, cuman kayak event. Tau gak? Event kan kadang-kadang kayak pop up yang kayak itu seharusnya bukan di sana tapi tiba-tiba ada di sana gitu. Kalau ada event ya ada, kalau nggak ada event mungkin dicabut gitu loh. Nah cuman satu hal itu doang loh yang benar-benar kayak oke gitu loh. Jadi satu hal ini menurut gua nggak apa-apa. Kan kalau yang lain kan kayak banyak. Iya, kalau gue bilang iya itu bagus, ngerti gak sih, kayak ini event pasti banyak, kalau lu klaim-klaim ya berarti lu dapat hal banyak dong. Sebagai kayak free player ya lu dapat banyak, tapi banyak halnya itu menurut gue jadi unnecessary gitu. Lu dapat dapat hal ini, dapat hal itu, dapat hal ini, tapi lu nggak tahu ini tuh buat apa, jadinya bingung. Kayak kalau misalnya di kayak ML atau AoV sendiri tuh, lu pasti pernah merasakan ini. Jadi kalau misalnya di event tuh dapat kayak token-token
Oh ngumpulin iya sampai ya. berapa ratus token nanti bisa tukerin skin atau tukerin apa. Terus ada lagi apa lagi ya waktu itu yang berbeda. Oh, gameplay. Gua gua nggak suka game apa nih dari sisi gameplay tuh yang jadi kalau misalnya di AoV dan ML itu ada kayak rune gitu kan. Ya, Masih yang ada lo yang mesti rune-rune. upgrade dia kan maksudnya. Ya, yang mesti di-upgrade dan mendapatkan status. Menurut gue itu tidak fair dibandingkan dengan LoL Wild Rift. Karena kalau misalnya lihat rune Wild Rift itu disdain semua dan tidak ada yang menambah status. Jadi tuh kayak eh mungkin DM, mungkin bukan ini ya. Jadi tuh gua nggak tahu, gua bukan orang yang main ML, tapi kalau di AoV itu ada yang seperti itu juga. Tapi itu namanya Run. eh, bukan rune, gue lupa namanya apa. Tapi ya seperti itu, jadi kayak lo milih eh skill set gitu, dan udah itu doang. Kalau yang rune yang gue maksud tuh kayak yang nambahin status ya. Jadi kalau misalnya lu ada kayak token vigor mungkin atau apa nambahin status HP dan defense gitu loh, dan lu mesti upgrade. Nah itu yang gak fair. Kalau dari lu gimana? Oh kalau menurut gua sih, gua nggak tahu ya kalau emang sistem run. Gua sih pernah nanya gitu sama orang yang main Mobile Legend udah cukup lama. Pernah nanya apakah kayak run gitu, gua tanya sebenarnya berpengaruh nggak sih gitu. Kata mereka sih nggak berpengaruh ya. Tapi gue juga kurang tahu. Mungkin kalau dibilang pengaruh kayak gini, lu ketemu level max sama level 1 itu pasti berpengaruh jauh. Nah Tapi iya. mungkin karena dia udah levelnya udah tinggi, dia udah main lama, maksudnya udah tinggi juga ranknya. Dia kan pasti temennya juga bisa dibilang temennya yang sama. Ini enggak? Hmm, Kayak misalkan run lu level 10 atau 11 pasti ya lu paling pairnya sama level 10 atau level 11 juga. Jadi dia ngomongnya jadi nggak apa ya, tadi gua ngomong apa, nggak 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 pengaruh. nggak pengaruh ya, gue lupa kan kata-katanya, nggak berpengaruh. Tapi mungkin kalau lu ketemu yang level max kayak sama orang newbie banget, itu mungkin berasa. Nah itu gue juga menurut gue ya itu adalah beberapa, tapi gue nggak terlalu mempermasalahkan hal itu sih. Kalau gue mungkin karena lu kan main Dota kan bro, Hmm, dan gue itu MOBA pertama gue tuh Smite, MOBA yang bener-bener bisa dibilang gameplaynya itu root MOBA lah ya, yang dimana 5 lawan 5, ada jungle, tower, ada tower di rumahnya aja tower ada banyak gitu loh, ngerti gak sih? Yang iya iya. kalau di LoL itu nexusnya gitu di home yang harus lo hancurin tuh masih banyak halangan gitu. Jadi mungkin gua lebih suka LoL ini karena mirip banget dari uh, MOBA-MOBA yang dulu gue main. Kayak MOBA yang biasa kita main itu core-nya pasti ada warding, karena dimana itu kita main MOBA tuh paling penting sebenarnya informasi, juga penting informasi di mana musuhnya. Itu mau kayak mencegah adanya ngegeng. Jadi gue suka LoL itu ya karena gameplaynya mirip banget sama yang dulu gue main. Jadi gue lebih merasakan seperti oke, gue main MOBA gitu. Terus lu mesti balik dulu untuk kayak beli Beli item, item. harus balik dulu karena menurut gue balik itu sebuah strategi juga. Jadi gitu gimana, lu harus tahu kayak oke, lu balik, lu beli item, tapi bisa aja musuh lu yang di lane lu itu dia ngumpulin duit malah ngancurin Iya. tower lu. Jadi di sisi itu ada strategi juga, yang dimana lu harus oke, waktunya gue balik, oke waktunya nanti mungkin nanti aja gue balik, tunggu sampai musuh gue misalkan darahnya dikit, dia balik juga, gue balik juga, jadi nggak ada yang ke push. Mungkin kompleksitasnya hal seperti itu yang membuat gue suka sih LoL Wild Rift ini karena hal itu. Tapi gue bilang Mobile Legends sih is not bad juga, tapi kalau mau game yang lebih cepat menurut gue itu Mobile Legends lebih cepat, lebih fast pace dibandingkan LoL. Jadi kalau lu pengen mainin cepet, kayak oke gue cuma punya waktu sekitar 20 menit kurang lah ya,
ya udah lu main, gue sih lebih pilih main Mobile Legend karena lebih cepat gitu loh. Dan hero-heronya menurut gue nggak sekompleks itu karena kan skillnya di LoL Wild Rift ini 4 skill, sedangkan kalau di Mobile Legend atau AoV kan 3 skill kan. Ya begitu sih, itu sih menurut gue yang dari sisi gameplay kayak menurut gue. Ya nggak sih itu gameplay. Iya itu gameplay. Kalau lu ada hal seperti itu juga nggak, lu berpendapat gak sama gue kalau tentang itu? Gue sangat setuju dengan hal itu sih. Gue sangat setuju dengan hal itu. Apanya nih lu setuju dari misalkan wordingnya atau strateginya yang gue ngomongin tadi? Jadi bisa dibilang nih kayak maksudnya nih kayak dari wording itu kayak maksudnya kan, jadi tuh wording itu kalau misalnya kayak di ML dan AoV itu kan nggak ada sama sekali. Nah sebenarnya wording itu sebenarnya kalau di MOBA kompleks seperti Dota dan atau LoL itu sangat penting karena kayak lu bisa menemukan informasi tanpa harus lu jalan ke situ gitu loh. Oh ya, Dan nggak itu harus kan line of sight-nya ya. ya, dan itu kan bisa menimbulkan anti geng gitu loh. Maksudnya kayak mungkin di kayak di ML atau mau di ML atau AoV itu lu nggak bisa dengan namanya, lu nggak bisa kabur dari namanya surprise gang gitu loh, karena lu nggak ada vision. Dan kalaupun ada vision paling cuma kayak yang kayak di AoV ada namanya kayak burung yang di depan lane naga, itu buat vision kayak kecil gitu. Oh iya. Dan mesti di ML juga ada mestinya. Emang ada Dan kayak ya, gue lupa sih. ya gue juga nggak tahu. Dan mestinya ada sih. Ya karena mirip-mirip sama LoL kan ya. Dan apa namanya? Ya paling kalau mau vision di luar dari karakter yang kita gerakin sendiri ya cuma itu doang. Dan untuk item ini gue sangat setuju. Gue sangat suka dengan caranya LoL ini. Dimana lu harus balik dibandingkan dengan apa namanya kayak lu nggak bisa di lane tuh lu dapat item OP gitu tiba-tiba. Jadi lu mesti balik. Nah, walaupun sebenarnya kalau misalnya di LoL itu lebih di LoL PC dan di LoL Wild Rift ini itemnya mesti bisa beli semuanya di Fountain ya. Kalau di Dota itu kan ada 2 shop di mana lu kalau misalnya mau beli item khusus itu lu harus jalan di map namanya Secret Shop. Nah, lu Oh mesti iya, beli di iya. situ. Iya, jadi kayak satu item itu kadang-kadang ada item yang butuh dari Secret Shop dan ada yang di Fountain, jadi lu mesti bolak-balik dua tempat itu dan begitulah. Itu kayak menambah strategi juga ya. Jadi perjalanannya kan kalau kita main kayak lu tadi bilang Dota di PC kan jauh ya. Jauh Jadi banget. lu bisa kehilangan uang, dan di sini tuh game MOBA tuh mainly duit itu penting banget. Duit dan waktu. Iya, duit dan waktu tuh sangat-sangat penting. Kayak lu kayak kekurangan sekitar 500 aja lu bisa win or lose kadang-kadang. Ya kan? Makanya Dota itu lebih kompleks daripada LoL karena oke, kita nggak bisa ngomongin lebih kompleks. Gue nggak mau memicu peperangan di sini. Tapi ada lah ya perbedaan antara Dota dan LoL kompleksitinya. Dan gue nggak mau bandingin itu dua sih. Mungkin di lain episode kalau misalnya menjadi episode lagi khusus, Ya, ya. mungkin baru kita perbandingkan. Tapi gue nggak mau untuk di LoL ini ya begitulah untuk itemnya. Nah oke, kita lanjut Vin. Nah ngomong nih, kalau di Indonesia ini menurut lu League of Legends Wild Rift ini bakal laku banget gak? So, gue nggak tahu sih bakal laku apa enggak, tapi selagi kita lagi mau mikirin podcast ini, gue juga sambil melakukan sedikit research kali ya. Kita sih lebih tepatnya kita udah ngelakuin beberapa research tentang player base-nya gimana sih kalau tentang LoL Wild Rift sekarang ini gitu loh. Jadi gue lihat nih dari beberapa kategori, misalkan kayak satu tuh gue lihat dari Reddit user, terus bagaimana App Store-nya banyak yang download gak gitu. Kan dari hal-hal seperti itu kita bisa lihat kan, oh ternyata banyak yang main. Ya kan, ratingnya gimana sih di App Store tersebut. Nah ini gue kumpulin tuh kalau Reddit user misalnya kayak paling banyak sih sampai sekarang tentu itu Mobile Legend. Mobile Legend itu punya 85.000 Reddit user,
yang menurut gue sih cukup banyak. Kalau AOV itu 33.000, dan dimana kalau LoL itu sekarang masih baru, bahkan baru juga jadi 32.000. Jadi dari kayak gini kita bisa lihat juga sih, walaupun Reddit user itu, ya kita kan nggak tahu juga sih Reddit user itu player or not gitu, tapi kita kan bisa kayak estimasi kali bilangnya ya Drew. Iya bisa. Ya intinya kayak orang yang daftar Reddit doang ya ini ya. Yang Ya. daftar Reddit dan mengikuti ketiga ini. Jadi itu Hmm, doang sih. ya Nah, begitu sih lalu kalau apa dilihat lagi? ya. Memang banyak kan Mobile Legend. Biasanya sih kalau gue sendiri ya, kalau gue suka mainan gue pasti join Reddit usernya, karena Reddit itu menurut gue ngasih tahu kayak informasi penting gitu loh. Kadang-kadang Hmm, kayak tentang patch ataupun ada bug, kok nggak skill-skill orang, misalkan oh lu bisa ngelakuin skill ini sama skill ini gitu, lu bisa cancel misalkan. Kalau di Mobile Legend lo ada kayak uh, ngehook terus ngeflick ke belakang, oke. itu ada, kalau di LoL nggak bisa. Jadi kayak hal-hal seperti itu kadang-kadang di Reddit user tuh cepet, malah yang pertama kali Hmm, lihat, baru nanti di YouTube ataupun Facebook gitu. I see, I see. Mungkin emang kalau misalnya, mungkin kayaknya emang kalau misalnya ngomongin di Indonesia sendiri tuh, Mobile Legends itu emang sangat-sangat mendominasi ya. Gak bisa lah kita bandingin Mobile Legends dengan Wild Rift karena, oke gini kita jujur aja, teknologi, bukan teknologi tapi gadget yang dipegang di Indonesia sendiri, ya dipegang oleh orang-orang Indonesia sendiri tuh masih kayaknya masih belum begitu optimize dengan Wild Rift ya, lebih optimize ke Mobile Legends karena ya gamenya jauh lebih enteng dan permainannya itu tidak kompleks sekompleksnya League of Legends dan jauh lebih cepat, bener. Nah ya jadi kayaknya orang Indonesia tuh lebih suka yang kayak Mobile Legends ya. Orang dia sih, benar sih kata lu juga, kayak gimana ya, walaupun lu bisa main Mobile Legend, gue pakai nih kayak smartphone gue untuk main Mobile Legend, bisa nih max setting. Ketika gue Hmm, pindah ke LoL gue nggak bisa, masih low, nggak kuat bro. karena Mobile Legends berat. Kok Mobile Mobile Legends Legend? berat nih. League of Legends berat. Kenapa kok ngomongnya Mobile Legends terus? Nggak tahu. Mungkin karena gampang ngomongnya. Iya, mungkin udah biasa kali. Kayak Iya itu kan kebiasaan, udah lama kan. kebiasaan ngomong Mobile Legends makanya jadi begitu. Tapi ini kayaknya kita udah ngomongin lama tentang uh, perbandingan antara apa namanya MOBA HP yang lain dengan LoL Wild Rift sendiri. Nah, ini coba ceritain Vin secara singkat apa namanya kayak gimana opini lu sekarang terhadap LoL Wild Rift setelah lu mainin LoL Wild Rift. Oke, pendeknya ya gue enjoy aja sih gue, karena gue yang tadi udah ngomong gue itu dari Smite, jadi gue lebih suka dengan LoL Wild Rift dibandingkan Mobile Legend, itu jujur gue gitu. Tapi gue juga main Mobile Legend, gue juga main AoV sebentar, gue juga. Tapi kalau disuruh pilih gue bakal mainnya mobile, salah, kalau gue disuruh milih gue lebih memilih main League of Legends Wild Rift. Tapi kalau misalkan teman gue misalkan ngajakin atau kakak ipar gue ngajakin main dan dia mainnya Mobile Legends, gue pasti join Mobile Legends, karena menurut gue walaupun itu game bagus keren, tapi kalau nggak ada teman lu yang main, lu bisa merasa bosan lebih cepat. Itu benar, setuju gua. Nah begitu sih. Kalau menurut lu, singkat lu gimana tuh? Karena kalau gua ya karena gua pemain Dota dan gua juga kayak tadi yang gua ngomong gua pernah main LoL PC selama 2 jam. Menurut gua LoL Wild Rift ini jauh lebih gampang daripada kayak MOBA-MOBA yang sebelumnya gua pernah mainin kan. Gua ada sempat main AoV dan itu pun nggak bertahan lama ya karena kayaknya gue kurang suka dengan AoV entah kenapa gitu loh. Kayak kayak terlalu gampang kalau menurut, bukan terlalu gampang tapi gimana ya, gak serak gitu loh, gak serak dengan style play gue. Karena kalau misalnya lu udah pernah main Dota yang dimana itu cukup kompleks dibandingkan dengan MOBA HP dan lalu lu masuk ke kayak AoV kayak ML gitu, gue nggak serak,
gue bener-bener nggak serak. Nah, tapi kalau kayak di Wild Rift ini kan dia League of Legends tapi di port ya, secara di port langsung direct dari kayak PC ke HP, dan dimana ya level complexity juga sama aja, dan ini lebih serak sih kepada di gua dari secara gameplay dan gameplay ya feel-nya gitu loh. Kayak lu mesti butuh warding, lu mesti butuh strategi untuk nge-push, dan team fight itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa lu cuma kayak satu orang di tim lu jadi terus ngebantai semua tuh nggak bisa. Lu butuh teamwork. Nah begitu sih. Ya paling itu doang sih dari gua dan Kevin. Nah bagi kalian nih yang kalau misalnya kayak pro ML ataupun pro AoV, tolong jangan tersinggung dengan ini karena ini cuma opini kita berdua. Ini opini Kita kita terhadap bukan pro juga. Mungkin kalau gitu waktu tadi kita ngomong kalau lu pengen fast pace game kayak lu pilih Mobile Legends, tapi kadang kan ada juga yang Mobile Legends yang kalau udah sengit banget bisa main sampai 40 menit lah ya. Itu kan tergantung siapa pemainnya, siapa lawan lu gitu. Tapi kalau dirata-ratakan ya gue main begitu. Maksudnya kalau mau lebih cepat ya gue main Mobile Legends. Nah iya makanya itu yang ini. Kalau makanya sekali lagi, jadi ini sebenarnya kita bukan yang membandingkan dengan LoL Wild Rift itu lebih bagus daripada ML atau AoV loh. Tapi beda karena ini bisa dibilang peminatnya beda banget ya. Kalau kayak LoL Wild Rift ini peminatnya mungkin lebih kayak tipe kayak gua, dimana tuh ya pernah main MOBA kompleks dan udah males maunya main MOBA HP yang lebih cepat. Nah ini mungkin LoL Wild Rift lebih serak dengan tipe-tipe seperti gua. Sebenarnya kalau ML itu lebih serak kayak ketipe kayak yang maunya cepat mainnya, just easy, nggak ada halangan, ya simple lah ya. Nah itu kayak Kevin gitu kan lebih suka. Mungkin Kevin pun katanya nggak lebih serak lawan Wild Rift, tapi kadang dia juga suka dengan ML. Tergantung gua ya tadi banyak apa siapa yang temen gue main. Misalkan kalau lu lagi mainnya LOL ya gue main ikut LOL. Tapi kalau misalkan lebih banyak main Mobile Legend ya gue main Mobile Legend. Kalau gue walaupun banyak yang main Mobile Legend, gue nggak mau main Mobile Legend. Karena bukan tipe game gue. Ya paling itu aja dari kita berdua. Sekali lagi kita ingetin, ini cuma opini kita berdua. Jangan tersinggung. Yes. Ulangin lagi, jangan tersinggung. Ya, oke. Sekian dari kita berdua. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Dah.